dia makannya lahap juga ya. Itu tuh ya, si Doraemon ya, si Retail Catfish juga nggak mau kalah makanin si udang-udangnya tuh. Tuh, wih gila, itu sampai gendut loh. Tuh ya. Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Jadi malam-malam ya, abis maghrib, aku kedatangan sesuatu yang banyak banget. Jadi ini makanan ya, mungkin aku spoiler aja deh, nggak apa-apa. Jadi ini isinya udang air tawar. Nah, jadi ini udang air tawar yang memang untuk pakan ya. Jadi mungkin kalau kamu tahu ada udang air tawar yang biasanya kita nangkep di sungai ya, atau mungkin udah ada yang diperjualbelikan. Nah, ini nih, aku beli 12 kantong. Nah, jadi kenapa kok aku beli banyak banget nih ya? Ini bahkan ada 3 kresek dan isinya ada 12 kantong. Karena habis ini aku mau pergi ke Bandung. Jadi nggak ada salahnya aku buat nyetok ya udang untuk pakan-pakan ikan yang ada di sini, karena mayoritas di sini ikan predator. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita kasih makan ke mereka guys. Nah, sebelum kita lanjut ya, jadi akhir-akhir ini kan aku pelihara ikan cana nih ya. Ya sebenarnya ikan predator lainnya juga sih, tapi ada juga yang ikan cana. Dan kalau berbicara ikan cana nih, pasti nggak luput yang namanya pemeliharaan. Jadi semakin bagus kita memelihara ikan cana tersebut, ikan cananya ya makin bagus gitu, makin berkualitas. Termasuk soal cara perawatan dari segi pakan. Nah, untuk pakannya di sini aku pakai Kirena nih. Jadi Kirena ini ya, ini ada yang maggot ya. Terus ada lagi nih, ini yang biasanya jadi andalan aku ya. Yang pertama ada Faname. Jadi buat kamu yang belum tahu, Faname itu salah satu jenis udang ya. Nih, jadi ini perbandingan ya. Udang punya Kirena yang besar nih ya. Mantap banget. Ini cocok banget buat yang jumbo. Sedangkan kalau udang-udang yang biasanya dijual ya untuk pakan, terutama cana, itu segini. Nah, memang kecil ya. Jadi yang jadi keunggulan Kirena itu udangnya bukan udang kaleng-kaleng ya, tapi udang Faname nih. Ini mungkin kita langsung aja ya buat ngasih makan si sebek dengan udang Kirena ini guys. Kita bakal lihat seberapa lahapnya si sebek ini makan udang punya Kirena. Nah, jadi aku langsung aja kasih makan ya udang Kirena. Jadi ini Prawn Super Yellow. Jadi tadi ada variannya, ada yang yellow, ada yang red. Dan kita langsung kasihin aja ya. Tuh, kamera coba lihat ke sini tuh. Tuh si sebek lagi siap-siap dan kita langsung aja kasih udangnya. Oke, dan ini harus hati-hati karena dia bisa loncat. Kita lihat. Wush. Tuh ya, langsung dimakan tuh ya. Makan. Langsung diteguk loh tuh. Dia benar-benar lahap banget ya. Tuh. Jadi udang Kirena Faname ini benar-benar disukai tuh ya sama Channa Maruledes. Kalau ini namanya sebek tuh ya. Tuh. Yang dia ini ngunyah-ngunyah ya, maklum karena memang ukurannya cukup gede gitu. Jadi tunggu apa lagi? Buat kamu yang punya ikan cana, apalagi pengen jadiin cana kamu sebagus mungkin supaya kualitasnya naik bahkan untuk kontes, langsung aja kamu ke @kirena ya, Kirena Indonesia. @kirena.indonesia nih. Nanti aku tampilin Instagramnya. Jadi varian itu ada maggot, terus ada Faname yang varian red ya, dan ada lagi yang varian yellow. Dan mungkin bonus juga ya nih, ada ketapang celup. Jadi kamu tinggal celupin dan fungsinya sama seperti ketapang lainnya. Bener-bener simple banget dan praktis. Jadi tunggu apa lagi? Langsung ke Instagramnya @kirena.indonesia. Ya, jadi langsung aja ya kita buka ya udang-udang yang ada di sini. Kita langsung pakai cara barbar aja, digunting kayak gini. Ya, ini sumpah ini aku baru pertama kali beli pakan sebanyak ini ya, 12 kantong. Oke, kita buka. Nah, ini ya. Kita mulai dari kantong pertama nih. Oke, aku langsung aja cepet ya. Jadi kayak gini, kita jejerin. Oke. Nih ya. Gila nih. Mungkin kalau kita zoom bentar nih ya. Ya mungkin ada beberapa sih yang mati ya. Itu wajar banget karena perjalanannya cukup jauh. Nah, ini kresek yang kedua ya. Ini baru kresek yang pertamanya udah ada 4 nih ya. Bener-bener banyak banget. Nah, ini kantong, kasihan nih. Kadang kalau yang nggak kena air tuh kasihan nih. Oke, ini kantong kresek kedua dengan kantong kelima ya. Nih, kita langsung buka aja deh ya. Nih, kita langsung keluarin kantong-kantongnya. Dan ini ada yang kempes guys. Tapi semoga nggak apa-apa ya. Makanya ini mungkin kita bakal buka yang pertama aja. Jadi
Karena takutnya kalau terlalu lama didiemin kayak gini ya, ntar bakal mati takutnya. Oke, nih kalau ini yang ke berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke 8 nih. Berarti kurang 4 lagi. Oke, oh ini berarti isinya pas guys. 4 kali 3 ya, 3 kresek berarti 12. Nah ini gila nih ya, udangnya mantep banget. Ini yang bakal jadi pakan mereka ke depannya guys, karena aku ninggalin mereka mungkin sekitar 2 mingguan ya. Jadi stok pakannya harus benar-benar diperhatiin. Oke, nah kalau ini yang ke-12. Oke, kita coba hitung lagi ya. Nih mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pas ya, berarti ada 12 kantong. Oh mantep banget sih ini. Oke, mending langsung aja kita kasih sesuai ikan atau sesuai porsinya masing-masing. Ya, yang pertama kita buka dulu langsung ya. Jadi udang yang ini bakal kita pakai untuk white tank nih ya. Tanknya jadi di sini nih ada yang pertama ada red tail catfish. Tuh yang kemarin habis buat tank mate eksperimen. Terus di pojok itu ada ikan fahakal lagi. Green spot puffer ya, atau ikan helikopter. Terus di sana ada pojok tuh sun catfish, dan langsung aja kita masukin si udangnya ini ya. Oke, kita harus pelan-pelan. Set. Nah, ini kita lihat gimana. Langsung rame nih. Tuh ya. Wis. Kita lihat gimana reaksinya. Ya sebenarnya reaksinya bakal biasa aja sih, paling dimakan gitu kan. Tuh, ini mungkin apakah dia langsung makan guys? Tuh, kayaknya dia masih santuy tuh. Tuh, langsung makan tuh ya. Yang ikan helikopter tuh ya, tuh langsung digigitin ya. Tuh kayaknya dia lagi lapar ya. Tuh ngeliat nggak tadi ya? Mungkin nanti aku bakal zoom tuh, udah dimulai dimakan ya. Gila. Oke, mungkin kalau kita ke sini ya, langsung dimakanin tuh. Dia makannya lahap juga ya. Tuh ya, si Doraemon ya, si red tail catfish juga nggak mau kalah makanin si udang-udangnya tuh. Wih gila, itu sampai gendut loh. Tuh ya. Tuh. Kalau si red tail catfish dia gendut emang udah biasa ya, karena dia ini terkenal kayak gitu. Tapi kalau yang ini tuh gila tuh makanin ini ya udangnya. Aduh, sampai tinggal kepalanya tuh. Gila banget ya. Tuh. Karena emang ini mirip-mirip kayak Fahaka puffer ya. Dia sesama tuh. Dia makan tapi setengah-setengah gitu loh. Jadi badannya dulu ya kan, baru kalau nyisa kepalanya baru dia makan lagi gitu. Tuh kita lihat si red tail catfish dia menyapu bersih udang-udangnya. Tuh ya. Dia ini emang mulutnya udah nggak bisa dipercaya, terus rakus gitu tuh. Jadi emang nggak heran ya kalau kita ngelihat ikan red tail. Gila tuh. Langsung disambat semua ya. Gila tuh ya. Jadi emang ikan red tail catfish yang dari Amazon ini, dia itu tuh gila ya makannya. Emang udah nggak ngotak gitu ya kalau makan ya. Kalau si green spot puffer dia kayaknya udah mulai sadar diri karena dia udah kegendutan gitu. Nah, semoga aku harap dia ini masih ini ya. Hidup seperti lari. Masih bisa ngontrol ya, karena udang sebanyak ini ya. Ini bakal untuk 2 mingguan. Jadi kalau udah disambar dulu ya kan, udah dihabisin dulu ya, nggak ada stok yang cukup tuh. Sampai ada yang nempel loh di mulut ya. Tuh kan. Dia kayak tuh. Apalagi ini udang-udangnya pada masih teler-teler juga sih mungkin ya nih. Masih pada teler-teler, dan bahkan ada yang nyangkut di filter tuh. Ada yang nyangkut di filter, bahkan ada yang di atas-atas. Ya sebenarnya emang wajar sih kalau udang itu bertebaran kemana-mana ya. Tapi kalau kita lihat nih si sun catfish kayaknya dia masih mager ya, males gitu. Cuman kalau dia udah lapar banget nih, ya karena stoknya banyak ya udangnya ini, ya dia bakal makan juga sih gitu. Cuman mungkin karena ini kita liatin tuh. Ini kalau dia udangnya ke depan gitu, mungkin bakal dimakan gitu. Yaudah mungkin kayak gini ya kalau si white tank ya. Semoga ditinggal 2 minggu mereka baik-baik aja. Tuh ya, si ini dari tadi rakus. Ya udah biarin lah ya, karena si Doraemon ini emang kodratnya dia rakus banget gitu. Sedangkan yang ini aku harap sih bisa bisa hidup ya sampai 2 minggu ke depan, karena ya ini ya, green spot puffer itu ikan yang sulit gitu dipelihara, apalagi air tawar kayak gini. Berikutnya kita bakal kasih makan si puff ya. Jadi ini Fahaka puffer tuh, dia udah mulai ngikutin tangan aku tuh ya. Dia kayaknya udah lapar banget, dan kita langsung buka aja barber ya.
Nih, ini cepet aja karena udangnya juga kalau dibiarin terlalu lama ya, itu bakal mati guys. Oke, kita tuangin saat ini udah 1 kantong dan masih ada 1 kantong lagi. Kenapa 2? Karena ini tanknya cukup gede, jadi ya nggak ada salahnya kita langsung nyetok cukup gede. Beda sama white tank tadi ya, dia tuh cuman nggak selebar ini, nggak seluas ini. Oke, kita lihat. Seret. Wah, ini ada sih yang mati 1-2 ya kalau kita lihat, tapi nggak masalah. Oke, bentar, ini harus pakai alas guys. Nah, sip, biar nggak terlalu kotor. Dan kita lihat ya si udangnya ini. Nih, kita lihat betapa ramenya kalau udah kita lepas nih. Oke, kita lihat. Set. Buh. Wah, ini nih ya. Wih, langsung banyak kayak gini ya. Kita lihat apa yang dilakukan Puff Puff. Loh, dia malah menjauh tuh. Aneh banget ya, dia malah menjauh. Padahal makanannya ada di sini nih. Kayak kita lihat reaksinya ya. Si Puff Puff apakah dia malah ngejarin atau dia malah takut? Harusnya sih dia malah ini ya. Oh tuh, dia mulai beraksi. Oke, tuh. Wih, tuh gila ya. Pasirnya sampai kayak gitu. Tuh. Oh tuh ya, gila tuh. Tuh. Wih, gila ya. Pasirnya sampai bertebaran semua tuh makan ya. Nah, kalau si apa namanya? Puff Puff ini karena dia emang giginya tuh ya. Giginya tuh udah tajam banget gitu. Jadi kalau dia makan udang kayak gini doang mah ya bakal dengan mudah tuh ya. Tuh kita lihat dia ngejar udangnya nggak kena ya. Tuh. Dia tuh lucu banget kalau lagi ngejar makanan ya. Oke, tuh ya. Gila banget ya. Ya udah, mungkin itu aja ya untuk si tuh ya. Dan tadi dia ngejar terus tuh ya. Jadi emang karakternya tuh apa namanya, rakus juga ya, kurang lebih sama kayak si green spot puffer tadi. Dan ini kalau kita lihat tuh ada yang di ranting-ranting ya, ada yang di filter. Jadi ini bener-bener gerombol nih ya, tuh banyak banget. Andai kata si Puff Puff ya tuh, dia ini ke tempatnya ini ya pasti dia bakal langsung makan dengan mudah gitu, karena ini udah bergerombol semua ya. Jadi kalaupun ada yang mati tuh kayak gini ya nih, ini aman. Kenapa? Karena ada udang-udang lain yang makanin udang yang udah mati, jadi nggak perlu khawatir lah. Dan kalaupun nggak dimakan bakal dibantu sama tuh ya ikan Sumatera. Jadi bener-bener ini udah enak banget lah kalau kita lihat. Dan ini mungkin buat kamu yang belum tahu ya, ini ukurannya sekitar 1,2 meter ya. Jadi ini cukup panjang dan enak gitu kalau udangnya ada yang kesana kemari. Jadi ini untuk stok 2 minggu bener-bener cukup banget. Ya, ini kita masukin gelombang ketiga ya. Jadi ini kita bakal kasih, aduh bentar, ada yang nyangkut. Nah, jadi udang-udang yang ini ya, ini ada 2 kantong plastik. Ini batch ketiga ya, kloter ketiga. Ini bakal dikasihkan, kalau tadi kan udah white tank ya kan, terus si tanknya si Puff Puff tuh ada yang naik di atas tuh ya, tuh. Udah kayak How to Train Your Dragon. Tapi yaudah, kebalik lagi, ini kita bakal ngasih makan udang-udangin ke tanknya Oscar, oke? Kita lihat gimana reaksinya Oscar. Nah, ini kita langsung kasih lihat sini ya. Coba kita lihat gimana reaksinya Oscar. Push, tuh ya. Wih, gila itu tuh. Langsung makan. Wih, gila tuh ya. Langsung berantakan ya. Pasirnya ada yang ini, maaf banget ya kalau misalkan agak kotor ya, karena habis dikuras juga dan filternya itu baru aja bocor gitu. Jadi kotoran yang mengendap itu jatuh semua ke sini ya. Jadi maaf banget kalau agak kotor. Tuh ya. Palmasnya makan tuh ya, seneng banget. Karena jarang-jarang kita ngelihat palmas kayak gini dia makan tuh ya. Dia benar-benar seneng banget. Terus kita lihat di sini ada nih peacock bass ya, dari iwak predator. Makasih banget iwak predator tuh ya, dia udah makanin gitu. Ini ada Oscar juga nih, dia nggak tahu kenapa dia nggak makan ya. Nah ini ada palmas, tuh palmas ornanya tuh, palmas orna lagi, palmas albino tuh, dia makan sampai ngunyah-ngunyah gitu. Jadi intinya ikan-ikan yang ada di sini mereka punya stok makan yang cukup banyak nih, bahkan dia berjajar gini ya, gerombol gini, ada yang udah mati, ada yang masih hidup. Tapi seperti yang aku bilang, meskipun udah mati, tapi udang-udang yang masih hidup itu bakal makanin yang udah mati, jadi aman, nggak jadi bangkai yang busuk gitu.
Nah, berikutnya kita bakal kasih udang-udang ini ke tank Canamaru nih. Jadi buat kamu yang penasaran dan masih kepo ya, Canamaru gimana bang? Apa masih hidup? Masih dong nih ya. Ini masih ada ini apa ya? 7 atau 8 gitu ya. Tuh, masih ukurannya masih baby-baby. Saya emang aku nggak push juga, jadi makannya ini emang sewajarnya aja. Dan kita langsung kasih ke ikan Canamarunya. Nih, kita langsung kasih dan lihat nih gimana reaksi si Canamarunya ya. Oke, kita lihat, wush, tuh ya. Kita lihat gimana, apakah mereka langsung rakus. Tuh. Kita lihat apakah, harusnya sih mereka mau ya. Soalnya ini udang itu salah satu makanan mereka. Kita lihat tuh ya. Tuh, ada yang udah makan ya. Tuh. Ada yang udah berburu. Nih, tuh ya. Tuh. Makan tuh ya. Gila, diburuin tuh ya. Wih, gila, ini emang cepet ya. Ada yang makan di sana, ada yang makan di situ tuh. Jadi mungkin kita standby itu ya. Tuh, makanin semua. Nih, emang kebanyakan sih masih teler ya nih. Udang-udang masih teler. Sedangkan yang lain tuh udah mulai diburu sama cana-cananya. Dan kalau kita lihat tuh, ada udang yang kayak di bagian jamur-jamur. Jadi rantingnya itu ada kayak jamur-jamur gitu. Nah, itu bermanfaat juga nih ya si udang-udangnya itu buat makanin jamur-jamurnya. Karena emang tuh gila ya. Aku lagi jelasin udah pada berburu semua. Karena emang cana itu berburunya gesit banget. Dan aku tadi ngomong apa ya? Oh, ini udangnya itu makanin jamurnya. Jadi itu kan kalau kita ada jamur-jamur tuh ya. Entah jamur atau apa gitu, dan yang jelas itu dimakan sama udangnya. Jadi sembari dimakan ya. Toh juga ini masih berserakan. Jadi masih banyak stok makanan ya udangnya. Jadi ya semoga dengan kita push kayak gini, ketika ditinggal Canamarunya ini nggak saling berantem atau bahkan saling melukai. Karena kalau misalkan Cana itu nggak makan sebulan, dia itu sebenarnya masih kuat. Tapi kalau digabung gini, selain kuat tapi tetap ada yang berantem gitu ya. Tuh ya, ini bener-bener banyak banget ya udang ini, padahal baru 1 kantong doang loh. Kalau kita kasih 2 kantong kayaknya kebanyakan juga sih. Jadi kayak gini ya untuk tank si Canamaru. Dan aku emang gimana ya, awalnya tuh aku pengen nge-push, cuman waktu nge-push pun gimana ya, mereka ini imut-imut juga gitu ya kalau kita lihat ya. Dan kalau kita kebanyakan makan juga kasihan gitu, gendut ya. Jadi kayak obesitas gitu loh. Nah, kalau ini kan mungkin karena udangnya hidup jadi masih aman-aman aja lah. Jadi semoga ini ya untuk cananya ini masih hidup dan mereka masih adem ayem aja, nggak ada yang berantem atau saling melukai gitu. Ya, selanjutnya kita bakal kasih udang-udangnya ini ya. Ini jumlahnya 2 kantong, jadi cukup banyak ya. Nah, ini kita langsung kasihkan ke ikan-ikan yang ada di sini. Jadi ini ada gurame saba, terus ada kaviat, terus ada sinodontis ya. Terus ada tiger eel, tuh. Tiger eelnya ada 2, dan maaf banget nih ya untuk ikan nila kumpainya udah modar. Kenapa? Karena dihajar sama si gurame saba. Ya gimana ya, aduh bener-bener nggak nyangka juga. Awalnya itu kayak baik-baik aja gitu, tapi kok tiba-tiba udah diserang nih sama gurame saba. Yaudah, kita langsung kasih aja makan ya, tanpa berlama-lama ya, tanpa banyak bacot ya. Nih kita mungkin kasih makan lewat sini aja. Kita lihat ya. Oke. Wush, nih. Wuh, mantep nih. Wush, langsung makan nih, guys. Tuh ya. Tuh, gila, gurame sabah ya. Jadi gurame sabah itu termasuk ikan omnivora, guys. Dia itu mau makan daun pepaya, ikan udang. Jadi semua itu bakal dilahap. Tuh. Bahkan ikan kaviat pun itu juga masuk ikan omnivora. Dia itu mau makan apa aja. Nah, kalau tiger eel ini makanan favoritnya dia tuh ya. Di pojok tuh ya. Gila tuh, langsung dimakanin ya sama tiger eel. Tuh ya. Tuh lihat tuh. Wush, gila makan ya. Nah, kalau sinodontis ini dia catfish juga. Jadi mungkin masih mau lah ya. Meskipun muat. Oh ya, muat. Tuh, gila. Tiger eelnya mungkin saking rakusnya ya, dilahap semua tuh. Gila itu tuh. Tadi sampai suara getar-getar ya. Karena emang gurame saba itu ukurannya udah gede nih. Dia ini makannya ya bisa lebih banyak lagi lah. Tuh. Di bawah ya, ini tiger eel. Buat kamu yang belum tahu juga, ini tiger moray eel. Kenapa disebut tiger? Karena tuh tubuhnya ya kayak harimau gitu. Dan dia ini emang makanan favoritnya selain udang itu bisa dikasih ikan mas tuh.
Nah, itu sampai dimakanin semua tuh ya. Jadi 2 tiger eel sekaligus ya. Tuh, langsung makan ya. Ini karena memang makanan kesukaannya dia, guys. Ya sebenarnya udangnya juga bebas ya. Udang yang laut atau udang air tawar yang kayak gini ya. Apalagi ini bertebaran kayak gini, dia udah ini kayak surganya dia lah. Nah, kalau di pojok itu ya ada caviar juga, terus ada Synodontis ya. Nah, ini kenapa aku nggak tambahin ikan-ikan lagi di sini? Karena filternya itu masih ada yang bermasalah di bagian itu kan ada 2 tuh ya. Pompanya ada 2. Jadi kalau kita lihat pompanya itu ada 2. Nah, yang satu yang bagian sana yang belakang ya tuh. Yang di dekatnya Synodontis itu rusak. Jadi belum aku ganti ya. Dan ini mungkin kalau kamu ngelihat agak apa namanya? Buram-buram kotor-kotor ya mohon dimaklumi ya. Jadi ini aku nggak berani nambah ikan lagi karena ya apa namanya? Filtrasinya itu belum memumpuni gitu loh. Jadi kalau pengen nambah ikan A, B, C, D itu belum berani lah. Sebenarnya aku pengen banget ya nambah ikan long nose atau mungkin giraffe catfish yang ada di tank utama itu nganggur ya, kita bakal taruh ke sini gitu. Sebenarnya pengennya kayak gitu, cuman ya filtrasinya belum bagus lah, jadi kita belum berani. Oke, tuh ya, tuh. Tiger eel-nya benar-benar rakus banget. Semua itu benar-benar diembat, guys. Ini benar-benar gila banget sih. Tuh bahkan ya Synodontis yang awalnya pasif jadi rakus kayak gitu. Apalagi ini ya kalau Gurame Saba mah udah monsternya gitu. Ya udah mungkin itu aja ya kalau yang si tank apa Gurame Saba. Kenapa aku sebut tank Gurame Saba? Karena ini kayaknya dia nih penguasanya gitu. Jadi yang lain tuh cuma ikut doang, sedangkan yang jadi topnya atau si premannya itu si Gurame Saba ya. Semoga udang-udangnya ini masih cukup ya untuk 2 minggu. Nih, ini masih banyak banget sih nih ya. Ada yang di pojok sini. Jadi bener-bener stoknya melimpah lah. Berikutnya kita bakal kasih ke si kuku ya. Nih, Arowana Red Tail Golden dan yang satu lagi tuh ikan Tiger Dutch tuh ya. Dia jadi ini agak mocok tuh. Tuh ya. Dia mungkin udah lapar juga dan kita langsung kasihin aja udang-udangnya. Nih, kita coba ya. Lihat. Wush, tuh ya. Gila, langsung disambar semua. Apakah si Tiger Dutch-nya makan? Tuh Tiger Dutch. Tiger Dutch makan juga, guys. Wih, gila. Ini ada yang nyebrang loh udangnya tuh. Tuh. Jadi si Sebek udah kayak nggak sabar banget ya karena udangnya cukup banyak. Tuh. Kalau kita lihat ya, ini stoknya benar-benar banyak banget. Nih, ini kalau kita lihat Tiger Dutch-nya tuh. Tuh ada yang tuh makan-makan situ ya, tuh. Gila ya udah makan dan kalau di sebelahnya nih, dia tuh nunggu di sini ya karena memang satu-satunya jalan udang bisa ke seberang itu lewat celah-celahnya itu atau lewat celah-celah yang di sini. Nah, sedangkan kalau kita lihat dari atas tuh si arwananya dia makan udang yang di bagian atas. Kalau yang di bagian bawah sini mungkin bagiannya si Tiger Dutch. Dan biarin emang kayak gini aja karena mereka ini ya butuh makan juga dong ya kan. Selain biasanya aku kasih maggot ya kan ikan kecil, potongan udang, aku kasih udang yang gila. Tadi dia habis rusuh banget nih ini ya. Jadi ini emang ini gila banget nih. Jadi yang sini Sebek tuh masih rakus padahal tadi barusan udah kita kasih makan apa namanya? Udang Kirena ya. Udang Faname dari Kirena tuh makanin. Dan kalau ini emang udah arwana ya biasanya makan udang gitu kan. Begitu juga Tiger Dutch yang di pojok tuh. Dia ini emang kayak gitu ya. Dia tuh ikan tipe tengah. Jadi jangan heran kalau emang dia di posisinya kayak gitu. Jadi mungkin buat kamu yang pelihara Tiger Dutch juga, bang kok Tiger Dutch kok nggak muter-muter sih? Ya emang karakternya nggak muter-muter kayak Dorado atau ikan barb gitu kan yang suka muter-muter kan. Itu dia emang kayak gitu ya. Kalau arwana, nah itu memang dia muter-muter juga tuh ya. Dia bener-bener aktif banget. Ya udah mungkin kalau yang tank arwana ya sama tanknya si Sebek ini kalaupun ditinggal ya ini pahit-pahitnya kalau ditinggal seminggu 1 bulan pun mereka masih kuat sih. Cuman ya aku juga kasihan lah masa ditinggal 2 minggu meskipun setengahnya ya 2 minggu ya aku tetap kasih makan gitu. Entah kasih udang atau nanti dikasih ikan lagi, ikan cere atau gimana. Pokoknya aku kasih stok mereka makan. Jadi mereka aku tinggal itu nggak kelaparan. Berikutnya guys kita bakal kasih udang-udang yang ada di sini nih ya. Ke tank apa ya, aku nyebutnya tank di dalam kamar lah. Kemarin sih aku nyebutnya tank estetik ya, tapi ini aku belum sempet kayak gosok-gosokin karena cepet banget nih kotornya ya. Dan langsung aja ya
Kita kasih udang-udangnya ini. Kita lihat, set, langsung nih. Kita lihat siapa yang bakal nyamperin ya. Apakah si Archerfish atau siapa ya? Tuh kalau Archerfish di pojok tuh dia, tuh ya. Tuh, yang lain masih pada sembunyi sih. Tuh, ini jadi udang-udangnya kita lihat ya, tuh ada yang udah mulai di kaca ya. Terus ada yang ini emang udah teler ya, dari sananya udah mati. Karena emang gitu guys, kalau kita resiko beli pakan banyak kayak gini ya, entah udang, cere, komet, atau koki atau apapun. Koki bukan pakan sih, pokoknya pakan lah. Nila ya, nila itu pasti ada ya beberapa yang mati. Nah kebetulan udang itu pakan yang tingkat kematiannya kayak gini ini lebih tinggi gitu. Karena dia lebih, entah kenapa ya, nih kadang matinya tuh banyak gitu. Kalau komet gitu kan mungkin paling 10% atau 20%-nya ya kan. Atau nila, paling nila itu lebih dikit sih, paling 1%-nya ya kan, paling 1-2 doang gitu. Nah kalau udang ini banyak banget sih ini ya, bahkan hampir setengahnya sih itu. Ya meskipun ada yang masih hidup ya, mungkin ini setengahnya sih, 50%-an lah. Dan sebagian besar dari mereka juga ada yang udah ke atas ya, entah tuh deh sampai sembunyi di kayu ya. Jadi memang kayak gitu. Kalau misalkan udang-udang tuh ini giraffe catfish tuh dia lagi makan. Wih, ini salah satu catfish favorit aku sih, karena dia ini punya totol-totol gitu tuh, dia lagi makan. Dan jadi dia tuh makannya selain biasanya aku kasih cacing darah, aku kasih juga potongan udang ya. Terus kalau ikan sih jarang ya, karena emang dia ini agak sulit ngejarnya. Tapi kalau udang-udang kayak gini dia ini gampang lah ngejarnya ya. Jadi kayak gitu kalau misalkan tank yang di dalam kamar aku, atau nyebutnya tank estetik lah. Meskipun ini belum aku sempat bersihin, jadi kayak kurang estetik gitu. Oke, jadi semoga dengan aku kasih udang-udangnya ini, meskipun ada yang mati juga ya, bakal dimakan sama catfish-catfishan ya. Jadi ini karena udah 2 kantong juga, dan ini pun 1,75 meter, jadi mereka ini masih nyaman-nyaman aja lah. Nah jadi itu dia guys, tadi kita udah sebarin udang-udang pakan ke setiap tank ya. Mulai dari white tank yang isinya red-tailed catfish, terus ada si tanknya Puff Puff ya, si Vaca Puffer, terus ada tanknya Oscar, tanknya gerombolan baby Canamaru, sampai tank Gurame ya kan. Terus ada tanknya para monster ya, si Sepek sama si Gogo yang merupakan Canamaru dan Arowana red-tailed golden. Dan kalau kita lihat mereka tadi benar-benar rakus, dan semoga ya itu cukup lah ya harusnya. Ada yang 1 kantong, ada yang 2 kantong, karena emang nyesuaiin ukuran tank sama ikan-ikan yang ada di sana. Apakah mereka rakus atau enggak, terus apakah mereka isinya predator atau enggak, terus apakah mereka memang makannya itu. Kadang kan ada yang emang makannya itu, tapi ada juga yang makanannya itu sebenarnya bukan udang gitu, tapi yang lain gitu. Tapi karena kepepet ya kita kasih udang. Ya semoga udang-udangnya itu cukup lah ya buat mereka. Dan mungkin emang ada beberapa tank yang nggak aku kasih udang pakan tersebut, karena biasanya aku kasih ke maggot ya. Terus ada lagi cacing beku dan udang kering, jadi bukan udang yang hidup. Dan memang itu cara aku untuk mentreatment. Contohnya tuh ya, ada ikan cana pulkra, cana andrau, dan lain-lain. Pokoknya yang cana-canaan itu yang soliter ya, cana yang soliter itu aku nggak kasih udang-udang hidup kayak gitu. Jadi aku kasihnya itu kayak maggot atau pakan-pakan gitulah pokoknya, termasuk yang Kirena tadi ya. Ya udah, mungkin itu aja guys dari aku. Buat kamu yang pengen request ya, Bang bikin konten ini, konten itu, boleh banget tulis di kolom komentar. Udah, mungkin itu aja guys dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.